Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohaninya teman-teman. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channelnya Kang Maman Sembako ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahas 5 tips menjaga agar pelanggan kita itu tetap setia kepada kita ya teman-teman ya. 5 tips menjaga pelanggan agar tetap setia kepada kita ya, artinya kalau setia itu tetap berlangganan kepada kita ya teman-teman, itu yang setia ya. Nah, baik itu waktu senang ataupun waktu susahnya ya teman-teman ya. Nah, baiklah kita bahas teman-teman ya. Nih, dari kompas.com teman-teman ya, membangun bisnis bukan sekedar menjual produk atau jasa kepada konsumen. Nah, lebih dari itu bisnis menyangkut perihal bagaimana membuat pelanggan tetap setia membeli produk yang kita jual teman-teman ya. Sebagai pelaku usaha, ada kalanya kita semuanya mungkin merasa penjualan menurun dan pelanggan tak datang lagi membeli produk kita ya teman-teman ya. Jika itu terjadi, ada berbagai faktor yang bisa jadi penyebabnya teman-teman ya, mulai dari kualitas produk yang kita jual hingga penawaran lebih menarik yang diberikan kepada pesaing teman-teman ya. Oleh karena itu penting bagi pelaku bisnis atau pelaku usaha kita, umpamanya warung sembako, melakukan evaluasi untuk menemukan penyebabnya teman-teman ya. Nah, lalu ada 5 macam ya teman-teman ya yang menyebabkan agar pelanggan kita itu setia kepada kita atau kepada bisnis kita ya teman-teman ya, umpamanya warung sembako ya teman-teman ya. Yang pertama adalah buat program loyalty teman-teman ya, sebagai upaya mempertahankan pelanggan kita ya teman-teman ya. Kita juga sebagai pelaku usaha bisnis warung sembako membuat beberapa program loyalty menarik untuk pelanggan lama dan baru teman-temannya. Misalnya program pemberian poin dan penukaran poin dengan hadiah menarik, diskon eksklusif dan hadiah khusus untuk pelanggan yang setia ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah jaga komunikasi ya teman-teman ya. Jadi yang kedua ini jaga komunikasi antar kita dan pelanggan kita teman-teman ya. Jangan saling ego ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus sopan dan santun sesama pelanggan dan pelaku bisnis atau pelaku usaha warung sembako ya teman-teman ya. Komunikasi dengan pelanggan penting untuk dijaga, seperti kita juga dapat menyelipkan kartu ucapan terima kasih di setiap tas belanja ya, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan kita ya teman-teman ya. Kita juga bisa mengirimkan ucapan selamat ulang tahun juga kepada pelanggan atau melalui email. Dengan begitu pelanggan kita merasa spesial karena diingat oleh kita semua sebagai pelanggan ya, sebagai pelaku bisnis. Selain itu juga kita juga bisa melibatkan pelanggan dalam dan luar ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah berikan pelayanan yang optimal. Nah, pelayanan yang optimal apa sebabnya teman-teman? Berikan pelayanan yang optimal adalah bukan hanya memastikan kualitas produk dan menjual produk, tapi juga penting untuk memberikan pelayanan optimal pada pelanggan teman-teman ya. Mulai dari bersikap ramah, sopan santun, responsif, menjawab berbagai pertanyaan pelanggan tentang produk kita teman-teman ya, sabar memberikan penjelasan hingga siap membantu menangani setiap keluhan pelanggan terkait produk kita, produk yang dijual oleh kita semua teman-teman ya. Baik itu ada hal-hal sepertinya ada yang expire, ada barang yang pecah, ada yang barang kurang bagus, itu kita itu harus siap tanggap melayani pelanggan kita teman-teman ya. Hal-hal tersebut akan membuat kita
tanpa bertanggung jawab dan membuat pelanggan nyaman berbelanja di tempat kita ya teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah inovasi produk. Nah, apa tuh inovasi produk? Sangat penting bagi pelaku usaha atau pelaku warung sembako, kualitas produk yang meningkat dengan fitur-fitur terbaru ya teman-teman ya, akan membuat pelanggan lama selalu menantikan produk-produk dari merek bisnis kita atau dari barang dagangan kita ya teman-teman ya. Ada barang baru kita beli, nah ini barang baru dari luar atau dari dalam ya teman-teman ya, yang harganya lebih menarik dan juga rasanya lebih enak gitu umpamanya teman-teman ya. Apa saja yang keluaran baru ya yang menyangkut produk barang sembako ya teman-teman ya, kita beli dan tawarkan kepada pelanggan kita ya teman-teman ya. Nah, itu yang keempat. Sementara itu produk dengan inovasi terbaru juga akan dengan mudah menarik perhatian calon pelanggan baru ya teman-teman ya. Nah, itu yang kelimanya adalah mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan teman-teman ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha warung sembako jangan hanya diam saja atau jangan kebal kritikan orang teman-teman ya. Jadikan kritik dan saran sebagai perbaikan bisnis kita agar lebih baik ke depannya teman-teman ya. Bagaimanapun mereka adalah pengguna produk yang kita jual, maka pengalaman dan harapan mereka terkait produk tersebut sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kita itu kalau ada jika perlu sesekali minta langsung pada pelanggan untuk memberikan sarannya teman-teman ya. Jadi kalau ada pelanggan kita mengeluh, jadi upamanya nih terigu kita udah expire tuh ya, udah expire kata pelanggan kita. Nah, kita harus tanggap, bawa aja ke sini agar nanti ditukar yang baru teman-teman ya, kita retur ya. Atau upamanya yang pecah jadi nggak bisa dijual lagi gitu ya, itu harus ditanggapi saran-saran tersebut teman-teman ya. Atau kita juga bisa minta saran kepada pelanggan kita terkait barang yang dijual kita ya teman-teman ya, apa saja seharusnya yang yang diperlukan oleh konsumen teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman ya, agar pelanggan kita tetap setia kepada kita dan selalu berbelanja di tempat kita ya teman-teman ya. Itu saja video singkat dari saya, semoga teman-teman semuanya bisa nyimak, dan harapan saya dan harapan teman-teman semua semoga warung sembako tetap eksis dan selalu berjalan dengan baik teman-teman ya. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan dan kesuksesan bersama teman-teman ya. Nah, itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komennya, dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar kita selalu saya semangat lagi bikin kontennya. Dan video yang terbaru dari saya ada nempel di beranda teman-teman semuanya. Nah, itu saja video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang pasti teman-teman, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.